Siapa tiga kelompok ini? Maka Nabi SAW menyebutkan yang pertama al-musbil, orang yang isbal, yang melembrehkan pakaiannya menutup mata kaki. Sekali lagi ini untuk kalangan laki-laki ya. Yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ngungkit pemberian. Kemudian yang ketiga al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang suka bersumpah-sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Ini tiga manusia ini. Pertama orang yang isbal, yang kedua orang yang suka mengungkit-ngungkit pemberian, dan yang ketiga orang yang melariskan dagangan dengan sumpah-sumpah palsunya, maka diancam dengan tiga perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa. Terlanjutkan kajian kita masih membahas kitab Bulughul Maram, dan kita masuk pada hadis hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, hadis ke-7. 19 13. Sini nggak ada nomornya. Hadis tentang isbal ya. Amr ibn Shu'aib ya. Ya, kita baca hadisnya. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Laqahu al-Bukhari. Dari Amr ibn Shu'aib, dari ayahnya dia berkata, dari kakeknya radhiyallahu anhum dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa merasa ada kesombongan. Baik. Hadis ini sebagaimana disebutkan dalam penjelasan singkat di sini, jadi penulis menyebutkan agar para penuntut ilmu memperhatikan, kemudian berhias dan berakhlak dengan perkara-perkara ini dalam rangka menjalankan perintah dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara akhlak Islam, bahwa dalam makan ya, gimana? Hadis ke-14. Ini maning bener nih. Halaman 48 hadis ke-14. Taib. Afwan. Saya dengar ada yang 13, ada yang 14, 16. Jadi saya ngambil yang banyak jadinya. 14. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Yang ini kan? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memandang orang-orang yang memanjangkan pakaiannya karena kesombongan. Taib. Hadis ini adalah hadis bicara soal isbal. Isbal itu artinya menurunkan atau melabuhkan ataupun memanjangkan, itu secara bahasa. Tetapi secara istilah, isbal itu artinya melabuhkan, memanjangkan, menjulurkan pakaian laki-laki hingga menutup mata kakinya, bahkan sampai menyentuh tanah. Artinya hadis ini khitabnya khusus untuk laki-laki, Bu. Sebab kalau perempuan isbal itu justru disyariatkan, di mana seorang wanita kalau menggunakan pakaian ya harus menutup mata kakinya, karena kaki bagi wanita itu aurat, tidak boleh ditampakkan. Makanya kalau kemana-mana pakai kaos kaki dan pakaiannya menutupi mata kaki, itu bagi wanita. Tapi bagi laki-laki terbalik, justru harus diangkat di atas mata kakinya. Jadi ibu bisa nasihati bapak-bapak, atau kalau ibu punya saudara atau anak laki-laki, maka perhatikan saat memakai celana. Kalau sampai celananya melembreh ke bawah mata kaki atau menutup mata kaki, itu disebut isbal namanya, dan itu sangat dilarang di dalam Islam. Salah satu larangan itu ada dalam hadis ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak memandang orang yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki dan dia sombong. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis tentang masalah isbal ini sebenarnya banyak sekali. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsalasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara Allah pada hari kiamat. Bagi mereka azab yang pedih, dan mereka tidak akan disucikan. Siapa 3 kelompok ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama al-musbil, orang yang isbal, yang melembrehkan pakaiannya menutup mata kaki. Sekali lagi ini untuk kalangan laki-laki ya. Yang kedua al-mannan, orang yang mengungkit-ngungkit pemberian. Kemudian yang ketiga al-munafiq sil'atahu bil halifil kadhib, orang yang suka bersumpah-sumpah palsu untuk melariskan dagangannya. Ini 3 manusia ini. Pertama orang yang isbal, yang kedua orang yang suka mengungkit-ngungkit pemberian, dan yang ketiga orang yang melariskan dagangan dengan sumpah-sumpah palsunya, maka diancam dengan 3 perkara. Tidak akan diajak bicara Allah pada hari kiamat, tidak akan dipandang Allah pada hari kiamat, bahkan mereka tidak disucikan dan mereka mendapatkan azab yang pedih. Ini juga ancaman gitu ya, bagi orang-orang yang melembrehkan pakaiannya menutup mata kaki. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang di bawah mata kaki itu maka di dalam neraka. Apa saja yang di bawah mata kaki itu maka di dalam neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an ini sedang sakit karena tusukan. Jadi dia ditusuk
oleh orang Persia namanya Abu Lu'lu' al-Majusi. Jadi saat kemudian dia melihat ada orang yang isbal, ada orang yang melemrehkan pakaiannya sehingga menutup mata kaki, maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, irfa' thawbaka, angkat pakaianmu. Suruh diangkat pakaiannya, artinya jangan sampai menutup mata kaki. Tentu ada beberapa alasan kan Bu, kenapa Islam itu melarang tidak boleh isbal bagi laki-laki. Apa sih alasannya? Yang pertama tentu menyelisih sunnah ya. Karena pakaian Nabi SAW itu ketika menggunakan celana atau kain, maka beliau mengangkat di atas mata kaki. Berarti kalau seandainya ada orang yang berpakaian menutup mata kaki, berarti dia menyelisihi sunnah Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ada ancaman yang tadi hadis-hadis yang kita baca tadi, di mana Nabi SAW mengancam orang-orang yang isbal itu dengan tidak diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan, bagi mereka azab yang pedih pada hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa isbal ini bahaya karena mendapat ancaman neraka. Kemudian yang ketiga, menyerupai wanita. Karena sekali lagi bahwa wanita itu justru ketika menggunakan pakaian harus menutup mata kaki. Bahkan kalaupun masih tampak kakinya, dilebihkan satu hasta lagi, dan tidak lebih daripada itu, nanti kepanjangan, nanti keserimpet pula. Tapi intinya pakaian wanita itu kan di bawah mata kaki. Jadi ketika laki-laki kemudian berpakaian di bawah mata kaki, berarti menyerupai kaum Hawa, kaum wanita. Ketika kemudian dia mengangkat di atas mata kaki, berarti menyelisihi kaum wanita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, termasuk bagian dari sifat sombong. Walaupun tidak ada niat sombong itu ya, semata-mata dia menyelisih sunnah saja sudah sombong sebenarnya. Maka ketika kemudian orang berpakaian sampai menutup mata kaki, hakikatnya ada kesombongan dalam hatinya, walaupun dia tidak merasa dirinya sombong. Kemudian yang kelima, berlebihan. Tidak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian berlebihan, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Kemudian yang keenam, mudah terkena kotoran bahkan najis. Kalau seandainya pakaian itu melebihi mata kaki sampai nyeret di jalan gitu Bu, ya kan, itu kan bawa kotoran nantinya. Bahkan tak jarang kemudian najis pula nempel di situ. Lah inilah kenapa alasannya 6 perkara ini Islam sangat melarang keras untuk seorang laki-laki menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Pertama, karena dia menyelisih sunnah. Yang kedua, mendapatkan ancaman neraka. Yang ketiga, karena termasuk kesombongan. Yang keempat, karena menyerupai kaum Hawa. Yang kelima, termasuk berlebih-lebihan. Dan yang terakhir, dikhawatirkan terkena kotoran dan najis. Ini 6 perkara kenapa isbal itu dilarang di dalam Islam bagi laki-laki. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya kalau kita di masyarakat itu masih ada saja orang-orang yang berpakaian seperti itu. Berpakaian yang di bawah mata kaki itu. Kalau kita tanya mereka, kenapa tidak diangkat celananya di atas mata kaki? Mereka malah balik pula bertanya kepada kita kan, kenapa kamu seperti itu berpakaiannya, katanya. Yang lebih parah lagi mungkin ya kita berhusnudzon sajalah, berbaik sangka saja sama orang tuh. Ada yang sampai mencela kan Bu, kalau seandainya bapak itu memakai pakaian di atas mata kaki itu dibilangnya kebanjiran Bu, ya, kebanjiran ya katanya. Sampai diangkat gitu kan, nggak ada air, nggak hujan katanya. Lah dia kan tidak paham bahwa ini bukan soal banjir atau tidak banjir, soal ada air atau tidak ada air genangan di jalan itu. Memang mengangkat pakaian di atas mata kaki itu sunnah Nabi dengan 6 alasan tadi.
Jadi bukan karena nyeleneh atau apa gitu ya berpakaian, tidak, memang sunnahnya seperti itu. Sunnah berpakaian itu seperti itu bagi laki-laki, bukan perkara-perkara yang nyeleneh gitu ya. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat para ulama ketika bicara soal isbal ini, semua banyak yang berkomentar baik dalam mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i dan semua mazhab. Disunahkan kita ini menggunakan pakaian dan diangkat di atas mata kaki. Saya contohkan nih beberapa fatwa mazhab ya. Pertama, mazhab Syafi'i. Dijelaskan dalam kitab Al-Minhaj karya Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apa kata Imam Nawawi? Fama nazala, kain yang melebihi anil ka'baini, dari mata kakinya, fahuwa mamnu'un, kata Imam Nawawi, maka itu terlarang. Fa in kana lil khuyala'i fahuwa mamnu'un man'a tahrimin. Jika melakukannya karena kesombongan, maka hukumnya haram. Jadi walaupun tidak ada kesombongan tetap terlarang kata Imam Nawawi, ditambah-tambah kesombongan makin dilarang, gitu maksudnya. Ini pendapat Imam Nawawi, seorang mazhab Syafi'i. Kemudian kita lihat dari mazhab Hanafi. Dijelaskan di dalam kitab Bajlul Majhud, qala al-ulama al-mustahabbu fil izar wa thawbi ila nisfi saqain. Para ulama berkata dianjurkan memakai sarung atau pakaian panjangnya sampai setengah betisnya. Wal jaiz bila karahatin ma tahtahu ilal ka'baini fama nazala anil ka'baini fahuwa mamnu, fa in kana lil khuyala'i fahuwa mamnu ma'nat man'at tahrimin. Kata beliau, para ulama mengatakan dianjurkan memakai sarung dan pakaian panjangnya sampai setengah betis, hukumnya boleh tanpa makruh. Jika melebihi setengah betis agak ke bawah gitu ya, dipaskan dengan mata kaki tapi tidak menutup mata kaki, maka itu hukumnya boleh. Sedangkan jika melebihinya maka terlarang walaupun dia tidak sombong. Jadi ini mazhab Hanafi. Apalagi mazhab Hambali jelas-jelas disebutkan oleh Abu Najah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, wa yukrahu an yakuna thawbu rajuli ila fawqa nisfi saqihi. Makruh hukumnya pakaian seorang laki-laki panjangnya di atas pertengahan betis atau melebihi mata kaki. Nah, dari uraian-uraian ini menunjukkan bahwa orang yang kemudian mengangkat celananya di atas mata kaki ini dikomentari oleh hampir semua mazhab. Jadi ini bukan pakaian nyeleneh, tidak. Bukan pakaian aneh, ini pakaian sunnah yang diajarkan. Yang herannya, ini ada juga ya, ini mungkin apa termasuk istihza, mengolok-olok atau gimana kan. Ada yang mengatakan, masa sih gara-gara celana saja bisa masuk neraka katanya. Saya pernah dengar tuh ucapan orang kayak gitu. Masa gara-gara melembrehkan celana menutup mata kaki bisa masuk neraka katanya. Lah, yang ngomong masuk neraka lo bukan kita. Kan Nabi SAW yang mengatakan ma asfala minal ka'baini fa finnar. Apa-apa yang di bawah mata kaki itu terancam neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya oleh hambanya, namun mereka lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah melarang lewat lisan Nabi SAW bahwa yang melembreh di bawah mata kaki itu di neraka gitu ya, ya itu terserah Allah lah kan itu. Jadi tidak boleh kemudian seorang mengatakan kok masa gara-gara celana saja masuk neraka. Masyaallah muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan bahwa itu kan yang dilarang kalau pakai kain sarung katanya. Kalau pakai celana kan nggak apa-apa. Maka tadi saya sudah katakan ada beberapa riwayat yang menggunakan izar sarung, ada juga yang mengatakan ats-tsaub, ya, pakaian gitu ya. Jadi mencakup sarung dan juga celana. Mencakup sarung dan juga celana. Artinya pokoknya bagi laki-laki kalau sudah menutup mata kaki dari atas ke bawah ya, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas seperti pakai kaos kaki itu kan dari bawah ke atas, Bu. Kita pasang dari bawah ke atas.
Nah, itu tidak ada masalah. Yang dilarang itu dari atas ke bawah. Menggunakan sarung atau celana akhirnya terlembrehkan kemudian menutup mata kakinya. Itulah yang disebut dengan isbal. Nah, itulah yang kemudian Nabi SAW sangat melarangnya. Karena isbal ini bisa terancam dengan neraka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan. Di dalam hadis Nabi SAW ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala. Rasul bersabda, Allah tidak akan memandang orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Berarti kalau tidak sombong boleh. Ada juga yang beralasan seperti itu. Jadi larangan meletakkan pakaian di bawah mata kaki bagi laki-laki itu kalau sombong. Berarti kalau tidak sombong boleh. Gimana jawabnya tuh? Maka kita katakan bahwa sombong ataupun tidak sombong dalam perasaan kita tetap dilarang. Karena hadis-hadis tentang isbal itu teksnya banyak. Ada yang mengaitkan dengan sombong, ada yang mengaitkan dengan tidak kesombongan, dan dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang. Seperti Rasul mengatakan, ma asbala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa saja yang di bawah kedua mata kaki di dalam neraka, kata Rasul. Ini hadis ini kan tidak ada kalimat sombong atau tidak sombong, yang jelas melembrehkan mata kaki. Dan kalau seandainya diiringkan dengan kesombongan, lah itulah hadis yang dibawa kepada Allah tidak akan berbicara, memandang, membersihkan, dan bagi mereka terancam adab yang pedih. Itulah baru kalau isbalnya itu disertakan dengan kesombongan. Maka sekali lagi mengikuti sunnah Rasul itu jauh lebih baik untuk menghilangkan khilaf perselisihan. Baik, ini bicara soal isbal ya Bu. Jadi ini khusus bapak-bapak sebenarnya. Jadi tapi Ibu bisa sampaikan ke bapak-bapak bahwa isbal itu dilarang. Melembrehkan kedua mata kaki, menutup kedua mata kaki itu dilarang secara mutlak. Secara mutlak itu artinya tanpa dikaitkan dengan sombong ataupun tidak sombong. Contoh namanya hadis Mughirah ya. Mughirah ibn Syu'bah. Apa kata Mughirah bin Syu'bah ini? Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhadha bihijzati Sufyan ibni Abi Sahl. Faqala ya Sufyan la tasbil izaraka fa inna Allah la yuhibbul musbilin. Jadi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kamar Sufyan ibn Abi Sahl, lalu beliau berkata, wahai Sufyan, janganlah engkau isbal karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang isbal itu. Ini kan kalimat ini tanpa menunjukkan sombong atau tidak sombong, yang jelas dia melembrehkan di bawah mata kaki, tak boleh, itu saja. Jadi intinya sebaiknya tidak melembrehkan kainnya sehingga menutup kedua mata kaki. Taib, ini hadis yang ke-14. Kita masuk pada hadis ke-15. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini fa inna syaitan ya'kul bishimali wa yashrab bishimali. Darinya, maksudnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaklah makan dengan tangan kanan. Begitu juga jika minum, hendaklah minum dengan tangan kanannya. Kenapa? Sebab syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kanan. Ya. Dari sini menunjukkan bahwa ketika seseorang itu makan dan minum menggunakan tangan kanannya, berarti makan dan minumnya itu dalam rangka menyelisihi setan. Tapi kalau dia makan dan minum menggunakan tangan kirinya, berarti makan minumnya itu mengikuti cara-cara setan. Makanya ini bagian daripada adab makan minum Bu ya. Kalau ibu ini lihat anak kecil atau anak ibu atau cucu ibu gitu ya, makan atau minum dengan tangan kiri, segera ditegur. Jangan dibiarkan. Ya, karena itu adalah perbuatan daripada perbuatan syaitan. Baik, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, wajibnya makan dan minum dengan tangan kanan. Jadi perintah dari Nabi SAW ini, faliyakul biyaminih, dan juga
Falyashrab biyaminihi, ini kan perintah, Bu. Lah perintah ini dibawa kepada perintah wajib. Artinya kalau sampai ibu makan dengan tangan kiri berdosa. Orang-orang yang kidal itu, Bu. Ya. Karena di zaman Nabi SAW ada orang yang makan dengan tangan kirinya, Bu, di hadapan Nabi. Kidal orangnya. Jadi Nabi SAW berusaha untuk menegurnya dan mengatakan, ya gulam, kul biyamini. Wahai fulan, makanlah dengan tangan kananmu. Tiba-tiba orang ini mengatakan mastata'tu, aku tidak bisa. Belum dicoba sudah mengatakan aku tidak bisa. Sombong dia. Padahal kan dicoba dulu kan, Bu. Kalau bisa berarti bisa. Kalau tidak bisa ya darurat dengan tangan kiri kan. Ini belum dicoba sudah mengatakan mastata'tu, aku tidak bisa. Rasul marah dan mengatakan, idzan mastata'ta abada. Kalau engkau mengatakan seperti itu, maka engkau tidak akan mampu selamanya mengangkat tanganmu ke mulutmu, katanya. Maka sejak hari itu dia tidak bisa mengangkat tangannya ke mulutnya. Subhanallah. Dan itu ancaman di dunia yang disegerakan. Ya. Jadi makan dan minum dengan tangan kanan itu hukumnya wajib. Berarti di sini ada larangan keras, haram makan dan minum dengan tangan kiri, karena makan dan minum dengan tangan kanan wajib, berarti makan minum dengan tangan kiri haram hukumnya, lawan wajib haram. Kemudian juga yang ketiga faedahnya, fihi isyaratun ila annahu yanbaghi ijtinab al-af'alil lati tashabbaha af'al syaitan. Di dalam hadis ini ada isyarat sebaiknya kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang mirip dengan perbuatan setan. Setan kan musuh kita, Bu. Kalau musuh kita kan berarti kita harus melawannya. Ini enggak, bukan melawannya, ditirunya pula setan itu. Makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Makanya ibu kalau ibu makan di restoran, biasanya restoran-restoran agak mewah lah tuh, biasanya kan disediakan dua alat untuk makan. Pertama sendok dan yang kedua garpu. Kadang-kadang tiga dengan pisau lagi. Mungkin mau makan daging, mungkin makan steak, ya kan? Lah terkadang kita tidak sadar, Bu, tangan kanan pegang sendok, tangan kiri pula pegang garpu. Dengan sendok kita, sekali-kali dengan garpu makan pula dengan kita. Jadi kan akhirnya kiri kanan kayak gerak jalan jadinya. Lah ini kan masalah, Bu, ya. Makan dengan tangan kanan ikut malaikat kan gitu. Makan dengan tangan kiri ikut setan, jadi malaikat setan gitu jadi kan jadi sebaiknya nggak usah lah. Kalaupun ada garpu ada apa itu sebagai penolong saja, tetap menggunakan tangan kanan. Karena itu bagian daripada perbuatan setan. Dan ini menunjukkan bahwa asal makan itu sebenarnya kan perkara mubah, Bu. Makan itu kan boleh-boleh saja. Tapi makan bisa menjadi pahala dan makan juga bisa jadi dosa. Kapan jadi pahala? Kalau diniatkan makan itu mengikuti tata cara sunnah Nabi. Makan, sebelum makan baca basmalah, ketika makan pakai tangan kanan, dan begitu seterusnya gitu kan. Tapi makan bisa jadi dosa. Ya tadi kalau makannya dengan tangan kiri, karena makan dengan tangan kiri itu menyerupai syaitan. Ya. Kemudian juga faedah hadis ini juga, ikramul yamin, memuliakan yang kanan. Karena Nabi SAW sangat memuliakan yang kanan-kanan dan sangat cinta dengan yang kanan-kanan. Sebagaimana sifat Aisyah kepada Rasul, yuhibbut tayammun, Rasul itu suka dengan yang kanan-kanan. Makanya ibu kalau ke pangkas rambut, mau potong rambut di salon gitu ya, ngomong sama tukang salonnya, Bu, jangan pangkas sebelah kiri, sebelah kanan dulu. Karena Rasul suka yang kanan. Tapi kalau sudah dipangkas sebelah kanan, jangan dibiarkan yang kiri, harus dipangkas juga. Qazza itu kadang-kadang mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Jadi di sini ada ikramul yamin. Kemudian juga di sini juga larangan tasyabuh dengan orang kafir, karena biasanya yang makan dengan tangan kiri kan orang kafir, Bu. Orang Islam tuh tidak kenal makan dengan tangan kiri, karena tangan kiri itu untuk kotoran gitu ya, untuk hal yang sifatnya kotor. Maka selain juga mengikuti tata cara setan, juga mengikuti tata cara orang kafir. Nauzubillah. Ya. Artinya bahwa makan dengan tangan kanan itu bisa berpahala kalau diniatkan mencontoh Nabi SAW.
Ini mengingatkan bunga. Masa saya ngingetin ibu makan tangan kanan kan? Jadi ini hanya mengingatkan hadis ini pentingnya dengan makan dan minum dengan tangan kanan, karena makan dan minum dengan tangan kiri dalam rangka menyerupai setan. Ya, jadi ketika makan itu niatkan bahwa makan saya menyelisih setan, tangan kanan. Ya, gitu maksudnya. Supaya makannya itu jadi pahala. Wallahu alam. Sekira 2 hadis ini aja, Bu. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, kalau tidak ada, cepatlah kalau ada. Kok senyap aja. Waalaikumsalam. Ustaz, ini nggak bertanya tentang pelajaran hari ini, tapi ada seseorang yang mau masuk sedekah gitu, surat Yasin, mau nggak Ustaz ya? Mungkin mau disalurkan di mana gitu, surat Yasin. Ya, alhamdulillah. Ya, tidak apa-apa kalau memang mau disalurkan surat tertentu, surat Yasin, Al-Baqarah, Ali Imran, per surat kebanyakan untuk dihafal, dibaca, nggak ada masalah ya. Tapi kalau tujuannya kemudian untuk ritual tertentu, amalan tertentu gitu kan, ya itu kan tidak ada contohnya. Tapi kalau hanya disebar, kan ada juga mushaf yang cetakannya itu per surat tuh ada tuh. Jadi Al-Baqarah sendiri atau per juz juga ada gitu ya. Supaya memudahkan menghafal ya nggak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud umpamanya surat tertentu kemudian dibukukan dalam rangka untuk mengirim pahala lewat bacaannya dan begitu seterusnya, sebenarnya kan semua surat bisa juga gitu ya, tidak harus surat tertentu. Tidak harus dibatasi. Artinya ketika saya membaca surah Al-Baqarah, kemudian selesai membaca Al-Baqarah, saya mengatakan, ya Allah, kalau memang bacaan saya ada pahalanya, saya ingin kirim ke yang meninggal umpamanya. Kan gak ada masalah, Bu. Ya, tawassul dengan amal saleh. Wallahu a'lam. Wa ya. Ya, ada lagi? Ya, kayaknya nggak ada kayaknya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk kajian di pagi ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka